kalau seandainya dia tidak bisa ya menggiring atau memasukkan Novi ke penjara, dia siap pergi ya jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangan dari orang itu ya, sekarang saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Kalau seandainya dia bisa ya, apalagi terkait dengan narkoba ya, dia bilang punya bukti tentang narkoba dan terkait dengan Novi. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjari Novi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Kan udah minta maaf ya bang? Ya. Udah maaf. Nggak ada urusan. Makanya gini nih, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana bro? Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya ini nih ya sini. Kasian banget ya si A, udah nggak dapat uang donasi, punya pengacara nggak ada yang bener. Yang satu cuma mau pansos doang, yang kedua ini cuma bisanya nuduh-nuduh tanpa ada bukti. Emang bener ya kata orang, kalau orang baik, insya Allah akan dikelilingi sama orang baik juga. Begitupun sebaliknya. Anjay, mantap. Kami silakan ya. Saya RD Lau dengan kawan-kawan masih terbuka lebar. Bang, seharusnya sebagai pengacara sudah menguasai undang-undang dan hukum pidana. Seharusnya itu tidak dilakukan. Beda halnya seperti saya. Kalau saya buta hukum, kalau seandainya asal nyap-nyap, masih bisa dimaklumi. Tetapi meskipun bisa dimaklumi, hukum tetap berjalan. Ya, ini saran buat Mbak Novi. Jangan sampai ada kata memaafkan. Orang ini sudah keterlaluan. Saran buat Mbak Novi. Jangan sampai ada kata memaafkan, apalagi damai. Saya support Mbak Novi untuk melakukan tindakan jalur hukum. Agar supaya ada efek jerah bagi pengacara-pengacara yang suka cari muka. Ya. Saya sarankan ke sama Mbak Novi, jangan sampai ada kata damai. Lanjut ke pengadilan. Sebab tuduhan orang ini sudah melampaui batas. Hanya karena cari muka sehingga mulutnya ya asal mangap. Meskipun orangnya intelektual, akademisi, pengacara, tetapi mulutnya mulut tidak berpendidikan. Raden Dadan Mariana, pengacara Agus Salim ciut usai Pratiwi Novianti tunjukkan hasil tes urinnya. Ia pun langsung meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Sebelumnya, pengacara Agus Salim lantang menuding Pratiwi Novianti adalah pemakai narkoboy. Tak hanya hal tersebut, RD Lau juga sebelumnya sesumbar memiliki bukti yang kuat dan akan berhenti menjadi pengacara jika berhasil menjebloskan Pratiwi Novianti ke penjara. Tuduhan dari Deden Radan tersebut langsung dibantah Pratiwi Novianti dengan hasil tes urin terbukti negatif. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi. Ya entahlah, kita para netizen nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Kenapa? Karena pertama ya Gus ya, apa yang kamu alami itu penyebab kamu buta itu mungkin memang disiram oleh teman kamu. Tapi yang terjadi sekarang kamu buta, terus kamu dibully, dirujak habis-habisan sama netizen, itu gara-gara kelakuan kamu sendiri. Kenapa gara-gara kelakuan kamu sendiri? Dari awal, kalau kamu bener jalannya tentang uang donasi itu, kamu nggak akan dirujak sama netizen, sayang. Nggak bakalan, ya. Lagian sekarang kamu bilang, gimana rasanya jadi aku? Gimana kalau kita tukar nasib aja? Netizen jadi aku, terus aku kasih uangnya semuanya buat netizen. Hei, hati-hati kalau ngomong, ya.
Netizen itu di luar sana itu lebih pintar-pintar. Kenapa? Mereka mungkin tahu caranya berterima kasih. Makanya gendak sama lu. Karena lu dianggap orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Nih, gua aja pengalaman nih. Aku pengalaman nih. Dulu pernah sakit. Terkapar, nggak berdaya. Keluarga pada jauh. Aku ditolong sama tetangga aku. Ya. Tanpa ngomong, tanpa apa. Tetangga aku bawa aku ke rumah sakit. Buat ke rumah sakit. Bayarin biaya rumah sakitnya. Ya. Baru setelah aku punya uang aku balikin. Padahal aku pinjam loh. Maksudnya aku dikasih nggak cuma-cuma gitu. Aku bayarin gitu. Aku bayar kembali gitu. Tapi tahu nggak Gus? Sampai sekarang aku ngerasa dia tuh dewa aku. Tetangga aku nyuruh dia tolong apapun nggak pernah aku bantah. Cepet-cepet aku ngikutin kemauannya dia. Gara-gara apa? Gara-gara kebaikan dia udah nolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Dia ngasih pinjam uang sama aku yang aku lagi nggak punya uang. Aku segitunya. Munsia malah naon, malah ngegel kana nolongan. Selanjutnya, terkait hasil tersebut, RD Lau yang sempat berapi-api mendadak meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi meminta maaf apabila menyinggung, ujar RD Lau. Kendati demikian, RD Lau tetap melanjutkan laporannya ke Polda Jabar. Tapi mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan terhadap Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 604/84. Di situ, saya melaporkan kepada pihak berwajib sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ. Sudah ada surat laporannya, sambungnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Aduh, kok jadi makin runyem ya? Padahal di podcast kedua itu udah tenang-tenang aja loh. Kayak udah semua tuh udah clear. Saling maaf-maafan, udah gak ada kesalahpahaman. Tapi makin kesini, beritanya tuh makin melebar banget guys. Bahkan makin banyak orang-orang baru yang ikut campur. Contohnya kayak pihaknya Pak Agus sekarang udah dibantuin sama pengacara juga. Sampai yang menurut aku tadinya Pak Agus itu ngomongnya baik, melas, dan lemah lembut. Sekarang tuh udah berani berkoar-koar sampai kayak lantang banget gitu. Dan dia berani banget untuk mensomasi orang yang udah baik sama dia, orang yang nolongin dia. Aduh. Dan yang aku gak habis pikir ya, kok Pak Agus ada bilang di podcast, bukan di podcast ya, atau di mana gitu, dia ada bilang gini, katanya kita nggak ikhlas, kenapa udah ngasih tapi nggak ikhlas gitu loh kata dia. Jujur itu aku mau ngakak tapi kayak gimana gitu. Cuma ya udahlah, itu kan keputusannya Pak Agus ya, pemikiran Pak Agus gitu. Cuma yang aku takutin sekarang, katanya Pak Agus itu depresi karena uang donasi yang sudah dikembalikan. Ini kan niat awalnya kan kita mau nolongin orang ya, tapi kok malah berujung jadi bikin orang depresi. Tapi bener deh, uang itu bisa membukakan karakter asli orang. Ya aku sih berharap semua baik-baik aja, Pak Agus juga nggak sampai depresi ya. Terus juga Mbak Novi juga nggak jadi disomasi dan udah dikelirin aja, kan udah dibalikin, ya udah ikhlasin gitu. Anggap aja ini sebagai amal perbuatan Pak Agus atau penghapusan dosa atas perbuatan Pak Agus di masa lalu gitu loh. Jangan ini mah kesannya ngambul, gue nggak pernah minta dibantu. Aduh, orang mah kalau udah dikasih, terima kasih. Kan lumayan duitnya bisa bantu teman-teman kita yang lain. Karena ada kasus baru lagi yang matanya dicongkel. Siapa tuh namanya? Dan aku baru tahu kalau kita pingsan ternyata kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Bahkan mata dicongkel pun juga nggak rasa, guys. Ih, aneh banget. Akhir, ia berpesan mengajak Pratiwi Novianti untuk bertemu bersama-sama menyelesaikan polemik tersebut. Kalau masih berkenan bertemu dengan kami, silahkan. Saya RD Lau dan kawan-kawan untuk menyelesaikan ini secara tabayun. Laporan polisi ini belum tentu Anda bersalah. Dan di sisi lain, pengacara Agus Salim ini juga membantah dirinya menuduh sang YouTuber Pratiwi. Menurutnya, hal itu diketahuinya berdasarkan keterangan saksi teman Pratiwi Novianti. Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya, apa perlu saya laporkan juga, terangnya. Saya nggak melihat buktinya, tapi saya mendapatkan informasi dari saksi, imbuhnya. Ia pun menegaskan berdasarkan bukti keterangan saksi tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya.
Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.